ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Dan juga doa beliau sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Pertemuan ini kita akan melanjutkan dan membahas kaidah yang ketiga dan juga yang keempat. Kaidah yang ketiga yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim adalah sumber mata air pensucian jiwa. Maknanya Bapak Ibu rahimakumullah, tatkala kita ingin mensucikan jiwa kita, maka kita harus mencarinya di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau kita ingin mensucikan jiwa kita, caranya adalah dengan mengikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kata Allah, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman. Apa wujud karunia tersebut? Yaitu ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Allah utus kepada orang-orang yang beriman seorang rasul. Dan rasul ini dari golongan mereka, maksudnya dari golongan manusia, bukan dari golongan malaikat. Coba Pak Bu, kalau rasul yang diutus itu dari golongan malaikat, tentu dahulu para sahabat kebingungan. Tidak bisa berinteraksi secara langsung, apalagi secara intens terus-menerus. Maka hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah utus Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari golongan manusia. Apa tugas beliau? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, kepada kaum mukminin. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, mensucikan kaum mukminin. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan Alkitab dan mengajarkan Al-Hikmah, yaitu sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, diutusnya seorang nabi, diutusnya seorang rasul kepada kaum mukminin di tengah-tengah manusia akhir zaman dan termasuk di tengah-tengah kita. Meskipun pada akhirnya Allah takdirkan kita tidak berjumpa dengan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun tugas beliau jelas, ajaran beliau jelas. Di antara tugas beliau adalah mensucikan kaum mukminin, yuzakkihim, mensucikan kaum mukminin. Maka Al-Quran adalah sarana terbesar. Al-Quran adalah wasilah terbesar untuk mensucikan jiwa. Al-Quran merupakan kitab pensucian jiwa dan menjadi sumber mata air pensucian jiwa. Maka barang siapa yang menginginkan kesucian jiwa, hendaknya mencarinya di dalam Al-Quran. Kita ingin mengobati jiwa kita, ingin memperbaiki jiwa kita, maka resepnya, obatnya ada di dalam Al-Quran. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, atau maaf sebelumnya, seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas pernah mengatakan, Dhaminallahu limanit taba'al Qur'ana alla yadilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Tsumma tala famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Kata Abdullah bin Abbas. Sinten Pak Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Murid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling utama, terutama dalam masalah Al-Qur'an. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan bahwa Nabi pernah mendoakan Abdullah bin Abbas
agar Allah Subhanahu wa taala memahamkan Al-Qur'an dan penafsirannya. Sampai pernah Umar bin Khattab di satu majelis beliau bertanya kepada para sahabat tentang penafsiran ayat tertentu. Maka para sahabat berlomba-lomba memberikan jawaban. Ternyata jawabannya tidak ada yang benar. Maka dipanggillah seorang pemuda yang bernama Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi SAW. Lantas ditanya, apakah benar apa yang mereka sampaikan? Tafsir yang mereka sebutkan apakah benar? Tidak. Yang benar adalah demikian. Maka para sahabat pun terdiam. Nabi SAW mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah anak muda ini terhadap agamamu. Faqihkan, jadikan dia seorang yang faqih, faham dalam masalah agama. Dan ajarkan kepada mereka penafsiran Al-Quran. Nah, di antara yang Abdullah bin Abbas sampaikan adalah kalimat ini. Kata beliau, Allah memberikan jaminan bagi orang yang mengikuti ajaran Al-Quran, bahwa jaminan tersebut bentuknya adalah bahwa orang ini tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Pertanyaannya Bapak Ibu, memang ada orang yang belajar Quran terus keblinger? Ada atau tidak? Tidak ada. Orang yang belajar Al-Quran pasti mendapatkan petunjuk. Orang yang belajar Al-Quran pasti mendapatkan petunjuk. Kecuali kalau dia belajar Al-Qurannya kepada guru yang mohon maaf juga keblinger. Beda lagi ini urusannya. Tapi kalau dia belajar Al-Quran kepada seorang guru yang terpercaya, guru yang benar-benar guru Al-Quran, baik dia belajar cara bacanya, tajwidnya, ataupun dia belajar isi kandungan atau tafsir yang ada di dalam Al-Quran, kepada guru yang benar, kepada guru yang lurus, maka dia tidak akan tersesat. Ya, beda lagi kalau ada orang belajar, dia jurusannya dulu Al-Quran, tapi kok pemahamannya nyeleneh, pemahamannya kok aneh-aneh, inovasinya dalam beragama kok banyak. Nah, perlu ditanyakan, ya alumni jurusan Al-Quran belajarnya di mana? Siapa gurunya? Karena namanya guru ini sangat memberikan pengaruh. Guru sendiri dalam bahasa kita artinya apa? Digugulan, ditiru. Terkadang murid itu enggak gugu. Ketika diajar enggak gugu. Tapi ketika sudah lulus, niru. Orang yang belajar Al-Quran tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Ini kata Abdullah bin Abbas. Dan ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun perhatikan kepada siapa seseorang belajar Al-Quran. Kalau belajarnya kepada orang-orang yang menyimpang, ya kurang lebih 11-12. Wallahul musta'an. Kemudian setelah itu Abdullah bin Abbas membaca ayat famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala tidak akan tersesat. Artinya kalau kita belajar Al-Qur'an, maka kita ikuti petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an. Kita mempelajari Al-Qur'an bukan untuk membantah Al-Qur'an, membantah isi kandungan Al-Qur'an. Karena ada modelan orang yang semacam itu. Mempelajari Al-Qur'an untuk meruntuhkan isi Al-Qur'an, untuk membantah isi Al-Quran. Ini salah. Kita belajar Al-Quran untuk kita ikuti, untuk kita amalkan, bukan untuk kita selisihi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhan nas, qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhan kalian, dan telah datang kepada kalian syifa, penyembuh,
penawar bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala katakan, wahai manusia, telah datang kepada kalian sebuah pelajaran. Pelajaran dari langit, Al-Qur'an, melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Qur'an ini Allah juga katakan sebagai syifa, sebagai penyembuh, sebagai penawar. Penyembuh untuk apa? Untuk segala macam penyakit, baik penyakit badaniyah ataupun penyakit ruhaniyah atau qalbiyah. Semua penyakit itu bisa disembuhkan dengan Al-Qur'an. Wa syifaa'ul lima fis sudur wa hudan wa rahmah. Dan juga Al-Qur'an merupakan petunjuk serta rahmat kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Di antara bentuk kasih sayang Allah, Allah turunkan Al-Qur'an. Allah turunkan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnul Qayyim memberikan komentar terhadap ayat ini, fal Qur'anu huwa syifa'ut tamu min jami'il adwa'il qalbiyah wal badaniyah wa adwa'id dunya wal akhirah. Al-Qur'an adalah obat yang paling sempurna untuk seluruh penyakit hati. Nah, pembahasan kita sekarang adalah tentang pensucian jiwa, pensucian hati. Maka Al-Qur'an terdepan dalam hal ini. Hati manusia yang sakit disembuhkan dengan Al-Qur'an. Penyakit hati itu ada dua. Apa mawon? Syubhat dan syahwat. Syubhat itu kaitannya dengan pemikiran. Orang kalau pemikirannya aneh-aneh, pemikirannya menyimpang, keyakinannya aneh-aneh, maka ini masuk dalam ranah penyakit syubhat. Obatnya apa? Obatnya dengan Al-Qur'an. Pemikiran yang menyimpang tadi, pemikiran yang aneh-aneh tadi diluruskan dengan Al-Qur'an. Ini loh, Al-Qur'an menyatakan demikian. Sedangkan pemikiranmu itu menyimpang ke sana. Kembalikan pemikiranmu ini. Benerin pemikiranmu ini, diriset kembali, kemudian disetting ulang dengan pemikiran Al-Qur'an. Ini obat Al-Qur'an untuk pemikiran yang menyimpang, untuk syubhat. Demikian pula untuk syahwat. Orang yang memiliki gangguan syahwat, penyakit syahwat, keinginannya untuk menikmati dunia ini berlebihan, sehingga perkara-perkara yang tidak halal pun diterjang. Maka orang yang semacam ini juga disembuhkan dengan Al-Qur'an. Ini loh, kamu punya penyimpangan semacam ini. Petunjuk Al-Qur'an seperti ini. Tinggalkan penyimpanganmu itu, tinggalkan syahwatmu itu, riset ulang. Kemudian ikuti petunjuk Al-Qur'an. Seperti itu. Ini untuk penyakit hati. Demikian pula Bapak Ibu, ada hati yang dia diganggu oleh jin, diganggu oleh setan. Maka obatnya pun juga dengan Al-Qur'an. Orang yang kesurupan jin. Sehingga apa? Aneh-aneh. Pemikirannya aneh, keinginannya juga aneh-aneh. Terkadang yang ganggu adalah jin. Ya, ada cerita yang beredar di pesantren tertentu. Ya, kita tahu namanya pesantren itu dipisah antara laki-laki dan perempuan. Kalau dicampur namanya bukan pesantren. Di pesantren tertentu, di pesantren putri, kok ada kejadian seorang santriwati suka dengan santriwati yang lain. Suka sesama jenis. Angsal apa mboten? Mboten angsal. Kelainan apa mboten? Kelainan. Suka sesama jenis. Kemudian dipermasalahkan sampai pada titik dikeluarkan santriwati yang suka. Sudah dikeluarkan, gak selang lama ada lagi yang suka dengan orang yang sama. Oh, ini ada apa? Ternyata santriwati yang suka dengan orang yang sama ini kesusupan jin. Jine lanang seneng karo santriwati wedok. Ini fakta. Ya.
Dan saya tahu persis di mana kejadiannya. Kemudian dilakukan ruqyah, ngaku, jinnya ngaku. Saya suka dengan Mbak Fulanah ini. Orangnya kalem, baik, cakep, dan seterusnya. Berarti dulu yang nyusup ke santriwati yang sudah kami keluarkan pun juga kamu. Iya, dia ngaku, jinnya ini ngaku. Bagaimana cara mengobatinya? Dengan Al-Quran, disadarkan. Al-Quran melarang. Al-Quran melarang jin mengganggu manusia. Demikian pula sebaliknya, jin manusia nggak boleh ganggu jin. Diluruskan dengan Al-Quran dan diruqyah sehingga jin tersebut taubat kemudian meninggalkan si wanita yang disusupi ini. Kata Imam Ibnul Qayyim, Al-Quran adalah obat yang paling sempurna untuk penyakit hati, penyakit jasmani. Nah, ini mungkin yang agak aneh. Penyakit jasmani pun bisa diobati dengan Al-Quran. Dan ini yang menentukan setelah takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah keyakinan kita. Kalau orang yakin Allah akan menurunkan kesembuhan melalui Al-Quran, maka akan sembuh. Dan diantara caranya sama dengan diruqyah. Di zaman Nabi SAW ada beberapa sahabat yang kena gigitan kalajengking, disengat kalajengking, kemudian diruqyah sembuh dengan dibacakan ayat-ayat Allah. Demikian pula orang yang sakit, kemudian dibacakan pada titik sakitnya, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat tertentu, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi masalah adalah terkadang kita gak yakin, masa iyo Al-Quran kan bacaan saja, masa bisa sembuh-sembuh, bahkan meskipun hanya dengan surat Al-Fatihah, hanya pernah kita sampaikan, Al-Fatihah itu bukan untuk orang yang sudah meninggal, tapi Al-Fatihah itu untuk siapa? Untuk kita yang masih hidup. Bahkan untuk penyembuhan, sembuh orang dibacakan Al-Fatihah. Dan hadis-hadis Nabi tentang hal ini banyak. Kemudian serta untuk penyakit dunia dan akhirat. Al-Quran merupakan penyembuh bagi orang yang memiliki penyakit dunia dan akhirat. Penyakit dunia misalkan orang punya masalah rumah tangga. Rumah tangga ini termasuk bagian dunia atau pembuatan? Termasuk bagian dunia. Orang punya masalah rumah tangga, cekcok dengan istrinya. Istrinya mengatakan ini, atau suaminya mengatakan ini. Ini di dalam Al-Quran ada pembahasannya. Allah turunkan secara langsung. Contohnya orang yang mengatakan kepada istrinya, "Dek, kamu itu ibarat punggung ibuku." Nah, apa ini maksudnya? Ini di dalam Al-Quran ada. Dan ada solusinya. Ada laki-laki yang mengatakan, "Dek, saya tidak mau berkumpul lagi dengan kamu." Ada solusinya. "Dek, pulang kamu ke rumah orang tuamu." Ada solusinya. Apakah ini kalimat talak perceraian atau bukan? Semuanya ada di dalam Al-Quran. Semuanya di dalam Al-Quran. Demikian pula penyakit-penyakit yang berkaitan dengan akhirat. Terkadang Bapak Ibu seseorang meyakini keyakinan-keyakinan yang menyimpang tentang hari akhirat. Contohnya, orang meyakini bahwasanya ada wali tertentu yang akan menjadi pemberi syafaat di akhirat. Contohnya, ada orang yang meyakini bahwa nanti pintu surga akan dibukakan oleh seorang yang bernama wali ini misalkan. Ini keyakinan yang menyimpang. Tidak ada yang akan membukakan surga kecuali siapa? Siapa yang membuka surga? Sinten? Malaikat penjaga surga. Yang membuka surga adalah malaikat. Yang ngetuk pintu surga siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, pintu surga tidak akan dibukakan kecuali kepada Nabi. Kata malaikat penghuni surga, "Bika umirtu," dengan nama kamu atau kepada kamulah saya diperintahkan untuk apa? Membuka pintu surga ini. Kalau ada orang meyakini bahwa nanti misalkan Syekh Fulan
wali adalah seorang wali dan dia akan membukakan pintu surga, itu adalah kebohongan. Itu adalah keyakinan yang menyimpang. Gak ada pembuka pintu surga kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang meyakini selain Nabi, maka ini adalah penyimpangan. Terus solusinya bagaimana? Obati dengan Al-Quran. Obati dengan Al-Quran. Nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun, kemudian sholat di belakang Al-Mahdi. Ada orang yang nggak mau meyakini, mana mungkin Nabi Isa akan turun, Nabi Isa kan sudah meninggal. Maka luruskan dengan Al-Quran. Tidak, Nabi Isa belum meninggal. Allah sebutkan dalam beberapa ayat, bal rafa'ahu Allahu ilaih. Allah angkat Nabi Isa kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di akhir zaman Nabi Isa akan turun kembali ke dunia, memerangi orang-orang musyrik di belakang Imam Al-Mahdi. Ini keyakinan yang benar. Kalau orang masih memiliki keyakinan yang salah, yang keliru, luruskan dengan Al-Qur'an. Allah juga mengatakan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab. Mereka membaca Alkitab tersebut dengan bacaan sebenarnya. Mereka itu beriman kepada Alkitab tersebut. Orang-orang yang diturunkan kepada mereka Taurat, kemudian juga Injil, kemudian juga Zabur, kemudian yang terakhir adalah Al-Quran. Maka mereka membaca kitab suci tersebut dengan sebenar-benarnya. Apa yang dimaksud dengan membaca kitab suci dengan sebenar-benarnya? Maknanya adalah tidak sebatas membaca saja, namun juga menghafalkannya. Bapak Ibu ngafal ke Al-Quran apa badan? Ngafal ke apa badan? Minimal surat Al-Fatihah. Minimal 3 surat terakhir. Surat napa? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Minimal dari Ad-Duha sampai An-Nas. Hafal nama badan? Wad-Duha. Selain apa? Alam Nashrah. Setelah apa? Watini was zaitun sampai An-Nas. Minimal itu kita harus hafal. Jenengan boten hafal terus salat ajeng maos napa? Al-Fatihah dok. Sah napa mboten salat maos Al-Fatihah dok? Sah. Tapi kurang. Karena sunnah Nabi SAW ketika setelah selesai Al-Fatihah membaca surat pendek. Baca surat pendek. Kalau kita sama sekali tidak pernah menghafal Al-Quran, terus apa yang akan kita hafalkan? Kalau petunjuk dari Allah tidak mau kita sentuh, tidak mau kita hafalkan. Hafalkan meskipun 1 ayat 1 hari. 1 ayat ki abot, ya 1 ayat seminggu pun. Diusahakan. Ya, bahkan ada di beberapa tempat Bapak Ibu rahimakumullah masih ada TPA untuk kaum lansia. Masih. Dan beberapa waktu lalu wisuda Iqra jilid 6. Sepuh-sepuh usia 40 tahun ke atas. Dan beberapa waktu lalu saya melihat pemberitaan ada satu masjid tertentu membuka TPA untuk nun sewu teman-teman yang jadi driver ojol sambil nunggu orderan sambil baca Iqra. Artinya apa? Semangat untuk mempelajari Al-Quran itu ada. Ada semangat untuk belajar Al-Quran. Nah, kalau kita sudah bisa baca, minimal hafalkan surat-surat pendek. Kalau males menghafalkan, gampang caranya. Ikut sholat berjamaah. Bapak Ibu rahimakumullah, anak-anak kecil kita, anak-anak kita, mayoritas mereka ngafal juz amma, juz 30 itu, mayoritas mereka hafalnya di mana? Ketika sholat. Bahkan saya sendiri merasa seperti itu. Imamnya baca surat tertentu, hafal. Karena Al-Quran itu bukan hanya kita baca, namun juga kita hafalkan. Kemudian kita fahami, kita renungkan, kita tadabburi. Ini makna dari haqqa tilawatihi.
membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh ahlu tafsir dari kalangan sahabat Nabi dan para tabi'in. Dan ini yang sering kita tekankan. Kalau orang belajar tafsir, maka rujuklah yang pertama tafsirnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, tafsirnya para sahabat Nabi. Karena para sahabat Nabi itu belajarnya langsung kepada Nabi. Dan yang ketiga, para tabi'in. Baru setelahnya para tabi'ut tabi'in. Jangan pernah kita menafsirkan Al-Quran dengan akal kita. Atau kita nyomot penafsiran orang. Padahal orang tersebut, mohon maaf, dalam menafsirkan Al-Quran sekehendak hawa nafsunya. Gak boleh semacam itu. Penafsiran Al-Quran itu ada kaidahnya, ada aturannya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayatin lam yujawizhunna aw lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihunna wal 'amala bihin. Para sahabat Nabi kalau belajar Al-Quran, mereka belajarnya 10 ayat. Jadi kalau boleh kita bahasakan, ada kelas menghafal Al-Quran ada sendiri. Ada kelas belajar ada kelas belajar tafsir ada sendiri bersama Nabi. Nah, mereka yang ikut kelas tafsirnya Nabi, mereka belajar 10 ayat. 10 ayat ini mereka pelajari, mereka tekuni, mereka tadaburi, dan mereka tidak berpindah ke 10 ayat berikutnya kecuali kalau sudah mampu mengamalkan, menghayati, mengilmui 10 ayat tersebut. Dan ini pernah terjadi di salah seorang ulama kita dan pernah kita sampaikan juga di majelis ini, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana beliau pernah menstop kajian tafsirnya gara-gara apa? Gara-gara muridnya beliau pandang belum bisa mengamalkan pelajaran yang telah disampaikan. Baru setelah beliau pandang sudah mampu, baru beralih kepada pelajaran berikutnya. Yang terakhir tentang Al-Quran, seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini Bapak Ibu, kisahnya sangat luar biasa. Ada yang tahu siapa Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad ini orang daerah, pokoknya negaranya Tantan, ya, antara Afganistanan sana. Dan Fudail bin Iyad ini dikenal sebagai seorang begal yang ulung. Jadi kalau ada begal, maka yang paling istilahnya, ketua gengnya ini adalah Fudail bin Iyad. Suatu ketika dia mau mencuri. Jadi gak sedang begal tapi sedang mencuri. Ketika dia memanjat tembok rumah yang akan dia curi, dia mendengar orang di dalam rumah tersebut membaca ayat Al-Quran, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Sampai kapankah atau belumkah sampai waktunya bagi orang yang beriman hatinya itu bisa khusyuk, hatinya bisa melunak dengan sebab dibacakan kitabullah, dengan sebab dibacakan ayat-ayat Allah. Mendengar ayat tersebut, Fudail bin Iyad dapat hidayah. Dia mau mencuri. Ternyata pemilik rumahnya sedang baca Quran. Apakah orang beriman itu gak pernah takut, gak pernah meluluh hatinya ketika dibacakan ayat-ayat Allah? Seketika itu pula dia turun, gak jadi mencuri. Kemudian dia mau beristirahat di satu tempat yang lain. Ternyata di tempat tersebut ada sekelompok orang yang dalam keadaan musafir. Dan yang namanya pencurian biasanya terjadinya kapan? Malam atau siang? Malam, seringnya malam. Musafir tersebut sedang berdiskusi. Yuk kita berangkat sekarang. Jangan sekarang, ini masih gelap. Nanti kedengeran sama ketua geng begal yang ada di daerah sini. Dan mereka menyebut namanya itu Fudail bin Iyad. Maka seketika tambah tertusuk
hati Fudail bin Iyad. Tadi sudah ada ayat Al-Quran dibacakan, dia sudah mulai sadar. Kemudian di sini nama dia disebutkan oleh kafilah yang melakukan perjalanan atau musafir. Mereka bukan orang sini, tapi mereka tahu betul nama Fudail bin Iyad ini adalah ketua geng, ketua begal. Semakin menjadi-jadi, ya Allah, selama ini saya mendolimi orang-orang Islam dengan membegal mereka di tengah jalan, mencuri harta mereka di rumah-rumah mereka. Maka taubatlah Fudail bin Iyad, kemudian pindah ke Mekah, belajar di Mekah. Di antara pelajarannya Bapak Ibu, kalau kita masa lalu kita kelam, nggak usah khawatir. Namun juga jangan dibanggakan. Oh, orang ngerti aku mbien Mas, aku mbien. Nah, ini nggak perlu. Kalau masa lalu kita kelam, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berubah jadi orang baik. Apakah Allah akan menerima? Allah akan terima. Ini contohnya Fudail bin Iyad. Dari kepala begal sampai jadi seorang alim ulama. Kemudian yang kedua, pindah tempat. Dari tempat yang sebelumnya kita berperilaku menyimpang, berperilaku jahat, pindah ke tempat orang-orang soleh. Pindah ke tempat orang-orang baik. Di antaranya adalah ke Mekah dan ke Madinah. Udah mau berbuat buruk di Mekah, sudah ingat. Di sini di Mekah, di tanah suci, dekat dengan Ka'bah, kita mau mencuri, pikir-pikir ulang. Kalau orang beribadah aja dilipat gandakan, orang berbuat dosa pun juga demikian. Pindah ke tempat yang lebih baik. Fudail bin Iyad pernah mengatakan, "Innama nazalal Qur'anu liyu'mala bihi, fattakhadhan nasu qira'atahu amalan." Kata beliau, Al-Quran itu pada asalnya diturunkan untuk diamalkan. Jadi Allah turunkan Al-Quran ini Bapak Ibu untuk kita baca, kita pelajari, kita renungkan, kita tadabburi, kemudian kita wujudkan dalam kehidupan kita. Kalau kaitannya dengan keyakinan, kita keyakini. Kalau kaitannya dengan amalan, kita amalkan. Kalau kaitannya dengan akhlak, perilaku, kita lakukan. Kalau kaitannya dengan muamalah, jual tinuku, hutang piutang, kita jalankan. Pada asalnya Al-Quran seperti itu. Allah turunkan supaya diamalkan. Kata Fudail bin Iyad, sedangkan manusia menyangka cukup dengan membaca Al-Quran itu sudah bentuk mengamalkan Al-Quran. Ini di zaman Fudail bin Iyad. Orang yang membaca Al-Quran dianggap sudah mengamalkan Al-Quran. Bagaimana dengan zaman kita? Orang ngamal ke Quran, ya orang ngamal ke Quran. Orang ngerti aku seorang qori misalkan. Bukan, qori itu bukan mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran itu dengan perwujudan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Orang zaman sekarang menganggap baca Quran itu mengamalkan Al-Quran. Orang zaman sekarang menganggap baca Quran dengan suara yang melantun, mendayu-dayu itu mengamalkan Al-Quran, padahal bukan. Itu hanya sebatas membaca saja. Al-Quran itu tidak hanya kita baca dengan lafaz-lafaz yang sesuai dibaca oleh Nabi. Kita belajar tajwid misalkan, dibaca dengan bagus, tidak hanya seperti itu. Namun kita pelajari isinya dan kita amalkan. Contohnya, di dalam Al-Quran ada satu ayat yang paling panjang. Masih ingat ayat tentang apa? Di surat Al-Baqarah paling terakhir halamannya, sebelum ayat tentang hutang, sebelum terakhir dari surat Al-Baqarah. Ayat tentang hutang itu Bapak Ibu satu halaman penuh tentang hutang, bagaimana kita berhutang, bagaimana adabnya kita berhutang, bagaimana kalau kita belum mampu bayar hutang, bagaimana kalau kita dihutangi sedangkan orang yang berhutang belum mampu bayar hutang. Semuanya diatur dalam satu ayat yang panjang. Ini harus kita amalkan. Coba kita baca terjemahannya, kemudian diugemi, direnungkan. Nanti kita akan tahu, oh ternyata hutang aja diatur dalam Al-Quran. Dua ayat, satu yang panjang, satu lagi agak pendek. Bagaimana kalau kita hutang kemudian kita bepergian jauh? Ini ada aturannya, ada adabnya. Tidak seperti orang zaman sekarang. Lek utang napa?
ngerayu, ngeyel. Engko wis jatuh tempo ngilang. Lek konangan ditagih ngomel-ngomel, alasan dhisik, alasan ora ditampa ngomel-ngomel, ngomel-ngomel ora ditampa ngamuk. Besok lagi ya pemilik utang tersebut, orang yang ngutangi mau nagih takut. Ya, yang ditagih lebih galak daripada yang menagih. Ya, pertama semayan, semoyo. Semoyo ini kenapa? Janjiin. Ternyata makin lama makin berani. Ini menyelisihi adab berhutang di dalam Al-Quran. Semuanya ada Bapak Ibu. Semuanya ada. Hutang ada, tata caranya ada adabnya. Tinggal bagaimana kita mau nggak membaca dan mempelajari Al-Quran. Maka kalau kita ingin jiwa kita suci, jiwa kita bersih, nah diantara caranya adalah dengan mempelajari Al-Quran. Kita kembali kepada Al-Quran, maknanya apa? Kita pelajari ulang, kita hayati sedikit demi sedikit, kemudian kita amalkan. Maka dengan demikian insya Allah jiwa kita akan menjadi bersih, menjadi lebih baik dari sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah. Barangkali ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kiranya ada kesalahan dan kekurangan, dan insya Allah kaidah yang berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.